narasumber yang tidak asing lagi bagi Anda, yaitu Pak Budi Hartono. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah Mas Hadi, kabar baik ya. Iya, masih segar Alhamdulillah di ingatan kita ya Pak Budi ya, yang setiap paling tidak seminggu sekali memberikan solusi Anda yang saat ini mungkin sakit ataupun saat ini mengalami gangguan kesehatan setiap seminggu, karena dan sekarang ini merupakan di tahun yang perdana gitu. Betul sekali kayaknya. Untuk menyapa pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV, masyarakat Malang Raya, berjumpa kembali dengan kami, perwakilan pengobatan alternatif Puno Sekawan, yang mana pada kesempatan siang hari ini menjumpai panjenengan sedoyo, tentunya dalam keadaan yang dikatakan Mas Hadi sehat. Ya, begitu pula harapan kami, doa kami untuk masyarakat Malang Raya juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kali ini dialog nanti kita akan mengangkat tema yaitu atasi keluhan lambung, diabetes, asam urat dengan terapi dan herbal. Mudah-mudahan dengan tema ini nanti bisa memberikan solusi ke depannya untuk kesehatan masyarakat Malang Raya dan sekitarnya. Iya, baik. Solusi ke depannya dan juga solusi Anda yang saat ini sedang berada di rumah ataupun di mana saja ini pemirsa. Jadi tetap nanti di channel ini, jangan pindah-pindah. Hanya ada di Batu TV karena Puno Sekawan selalu hadir di Batu TV. Dan jam-jamnya tentunya jam-jam yang sudah nanti akan kami berikan, apa itu title yang ada di bawahnya, dan juga siaran-siaran yang nanti berikutnya akan kami juga live-kan. Dan juga ada yang mendampingi saya saat ini yaitu Sri Kandi. Sri Kandi di bulan ini ya, apalagi memakai pakaian yang wah luar biasa seperti ratu di kerajaan Hastinapura. Bisa aja Mas. Monggo Bu Rupi untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pengobatan Puno Sekawan. Kita 1 jam ke depan akan memberikan solusi mengenai bagaimana kehidupan untuk menjaga kehidupan tiap hari pada saat bulan Ramadan, menjaga kesehatan kita. Ya, tadi sama-sama juga narasumber mengatakan menjaga kesehatan di bulan-bulan ini nih pemirsa, karena nanti kan juga ada tayangan ulang. Jadi bulan-bulan ini termasuk kesehatan Anda, kesehatan keluarga, dan juga tentunya supaya tetap romantis dengan keluarga. Seperti itu ya. Ya, betul. Ya. Dan kali ini kita mengangkat tema sebetulnya secara umum saja ya. Iya, betul. Secara umum, dan juga nanti kita kupas tentang profil dari Puno Sekawan. Apa sih Puno Sekawan, dan yang baru bergabung ataupun baru melihat Puno Sekawan tentunya kita akan kupas, dan juga nanti untuk herbal-herbalnya kita juga akan berikan ya, untuk apa saja dan sebagainya. Dan kita berikan tema kali ini yaitu tips sehat di bulan ini nih pemirsa. Jadi kan barangkali untuk bulan depan ditayangkan lagi lah. Di bulan ini tips sehat. Tentunya Anda semuanya, anak-anaknya, kemudian suami istri ataupun keluarga semuanya, family. Dan sebelum kita akan mengupas bagaimana tips sehat di bulan ini, kita akan saksikan profil dari Puno Sekawan berikut ini. Tetap di Batu TV. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Puno Sekawan ada di 3 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama beralamatkan di Jalan Gatra Mapan nomor 54 RT 2 RW 3 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan call center 0341 30 51 093 atau di 085 331 869 790 atau di 085 646 696 028 atau di 087 701 432 702. Kaping 5 dikir wengi ingkang suwe.
Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Punos Sekawan mengobati beberapa penyakit dan keluhan Anda, antara lain diabetes, kolesterol, migrain, dan keluhan pasutri Anda. Insya Allah, dengan izin Allah dan usaha penyembuhan Anda akan teratasi hanya di Klinik Punos Sekawan. Kesembuhan Anda, kebahagiaan kami. Lokasi kedua beralamatkan di Jalan Masjid Ar-Rosidin, Gang 7 Baru, RT 1 RW 5, Genengan Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dengan nomor telepon 0856 4669 6028 atau di 0877 014 32707. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Punos Sekawan. Lokasi pertama beralamatkan di Jalan Gatra Mapan nomor 54 RT 2 RW 3 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dengan call center 0341 30 51 093 atau di 085 331 869 790 atau di 085 646 696 028 atau di 087 701 432 702. Ya baik, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog kami, yaitu dialog terapi serat rasional dan juga herbal Punos Sekawan yang ada di Pakisaji. Di Sulfat juga ya masih? Di Sulfat sudah tidak. Oh iya. Habis kontrak. Di Pakis ya. Alamatnya ada di sini. Nanti saya hafalin, saya keluarkan nanti ya. Maaf perdana, jadi masih belum tahu. Ya baik, ini tentang Punos Sekawan ya. Punos Sekawan kalau di Indonesia banyak pengobatan. Nah mungkin Punos Sekawan bisa dijelaskan Punos Sekawan itu pengobatannya seperti apa, kemudian yang diobati apa, terus kemudian yang ke sana itu hanya kaum-kaum bagaimana, laki-laki saja atau perempuan saja dan sebagainya. Mau nggak Pak Budi? Ya baik Mas Yadi, kami ingin menjelaskan pada masyarakat Malang Raya, pemirsa Batu TV, bahwasanya Punos Sekawan ini yaitu merupakan suatu pengobatan yang menggunakan metode pijat, urut, dan refleksi yang kita gabung dengan ramuan ataupun herbal yang sudah kami siapkan. Ya, jadi nanti untuk mengenai pengobatan yaitu kita menggunakan terapi. Ya, terapi di tempat kami ada 3 metode terapi, yaitu pijat, urut, dan refleksi. Nah, di antara pijat, urut, dan refleksi ini manfaatnya sendiri-sendiri. Nah, dari pijat ini sendiri manfaatnya untuk melenturkan otot dan saraf. Terus nanti dari urutnya ini untuk membantu melenturkan juga otot saraf, melancarkan aliran darah. Terus refleksinya ini penotokan titik saraf yang berkaitan dengan keluhan ataupun dengan penyakit yang diderita si pasien itu. Nah, tidak hanya itu saja, kita menggabungkan atau memadupadankan ramuan ataupun herbal sesuai yang dikeluhkan. Suatu misal keluhannya lambung,
ya kita memberikan ramuan-ramuan yang intinya sudah kita kemas berupa di botol ini ya, berbentuk kapsul, yaitu ramuan untuk lambung, itu kalau keluarnya lambung. Dan masih banyak lagi ya untuk kesehatan pria yang mengalami kurang sehat di bulan-bulan ini atau bulan kedepannya kok ada keluhan penyakit kurang sehat, ya kita menyediakan di sini ada Mahadewa, ada Bima Strong ya, ini yang bikin kuat, bikin staminanya kuat sekali. Nah, insya Allah istrinya kalau suaminya minum Bima Strong ini, Pak, insya Allah istrinya akan karismanya muncul. Kangen rindu setengah mati. Sehati ya Pak. Ya, baik, itu tadi itu penjelasan sedikit dari Pak Budi terkait masalah Puno Sekawan. Nah, ini Puno Sekawan ini kan hadir di wilayah selatan dan juga timur. Nah, betul. Kemudian mengenai prakteknya itu sendiri, ya. Itu kapan, kemudian kalau memang hari ataupun tanggal merah bagaimana, terus kemudian untuk pengobatannya, contohnya penyakit A itu sampai berapa kali, kemudian mereka yang segar tidak punya keluhan penyakit seperti saya, bisakah untuk terapi ke sana? Nah, monggo Pak Budi ya. Ya, untuk pengobatan kami yaitu ada di Pakis Jajar dan juga ada di Pakis Aji. Ya, untuk mengenai keluhannya yaitu bermacam-macam keluhan, misalkan keluhan lambung, Pak, insya Allah untuk datang 3 kali untuk keluhannya, Pak, insya Allah kalau Allah mengizinkan diberi cepat kesembuhannya. Ya, itu melalui terapi dan yang kita padukan dengan ramuan ataupun herbal yang sudah ada di tempat kami. Nah, untuk yang kondisi sehat bagaimana? Untuk yang kondisi sehat, ini untuk yang kondisi sehat datang ke tempat kami yaitu untuk melakukan terapi aja atau pijet saja juga tidak masalah. Nah, ini yang perlu kita beritahukan kabar gembiranya untuk mengenai biaya. Tentunya biaya di Puno Sekawan ini menerapkan biaya tidak biayaan ya. Ya biayanya cukup sukarela ataupun seikhlasnya. Lain dengan ramuannya. Kalau ramuannya Pak, insya Allah harganya ada sendiri. Ada sendiri. Nanti tinggal telepon di call center kami, kita jawab melalui telepon ya. Kemudian untuk katakanlah penyakit asam urat lah. Ya. Untuk asam urat ini berapa kali penerapian, kemudian kalau memang sehat apakah kembali, kemudian herbalnya ini apakah diminum terus sampai tuntas. Ya, kalau mengenai keluhan asam urat ini bagi pemirsa yang mempunyai keluhan asam urat, kalau datang di tempat kami melakukan pengobatan, nanti ada metode terapi, pijat, urut, refleksi, dan yang kita padu padankan dengan ramuan ataupun herbal. Nah, untuk kedatangan berapa kali itu ngelihat kondisi kesehatannya, parah, sedang ataupun tidak parah kan gitu. Jadi nanti kondisinya kalau parah yaitu butuh waktu, step by step, bertahap. Peminuman ramuannya pun juga harus bertahap, tidak harus lepas dulu, harus konsisten. Intinya minumnya harus rutin, jangan sekarang minum terus nanti 1 minggu tidak minum, ya jangan ya. Namanya pengobatan itu harus bertahap, harus tiap hari diminum seperti itu. Nah, ini kembali untuk penyakit ya, untuk penyakit ataupun tips sehat. Nah, ini untuk kaum hawa, Bu Rupiah. Kaum hawa ini kalau berobat di sana kan terutama mereka mengeluhkan terkait masalah kewanitaan, haid yang kurang lancar ataupun yang lain-lain, dan ada juga yang kepingin momongan ya, Bunda Rupiah. Mereka yang sudah mantan bertahun-tahun tapi belum punya momongan. Nah, di Puno Sekawan itu seperti apa? Kalau nanti di Puno Sekawan kita akan menerapi, kita cari sindromnya apa, Mas. Nah, jadi kita itu semua mengobati dengan herbal apapun dengan obat yang lain, kita disesuaikan dengan sindromnya atau dengan gejalanya. Jadi kalau gejalanya misalnya kok pengen punya keturunan, nah gejalanya di mana? Nah, problemnya pada apa kan gitu. Karena bisa bukan hanya kaum hawanya saja, Mas Hadi. Jadi suami istri bisa datang untuk berkonsultasi, nanti akan disesuaikan dengan herbalnya tadi. Gitu. Jadi nggak harus ibu saja, tidak, Mas ya, karena untuk keturunan itu kan memang harus kedua-duanya.
Iya, seperti itunya. Itu tapi melalui proses ya. Iya, semua harus proses. Harus telaten. Kita harus berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali, 2 kali, itu namanya kita cuma mencoba. Apa artinya mencoba kan gitu. Jadi kita harus kita dasari dengan niat, dengan keyakinan kan gitu. Mau berubah, semoga Allah memberikan apa yang kita minta lewat di Puno Sekawan. Tapi terkadang Pak Budi ya, mereka yang sudah punya momongan itu macet. Nah, macet kepingin yang kedua ya, setelahnya momongan yang kedua itu macet. Nah, itu apakah pernah terjadi seperti itu? Ya ada juga sih problem-problem yang seperti itu. Tentunya pasien yang datang ke tempat kami ada juga yang seperti itu. Intinya pengen punya momongan lagi kok sulit kan gitu. Ya itu nanti ya itu tadi untuk mengenai pengobatannya harus konsisten, harus intinya rutin. Terus mengenai terapinya juga rutin, mengenai ramuannya juga rutin. Terus intinya ya apa ya harus yakin bahwasanya melalui pengobatan ini nanti Allah memberikan suatu anugerah supaya ada jodoh di dalam. Ya udah Pak Budi ini yakin ada jodoh yang kedua. Maksudnya jodoh dalam pengobatannya, bukan gitu. jodoh dengan orangnya. Ini tadi pancingan aja. Kembali ke Bunda ini untuk mereka-mereka yang kepingin momongan kepada kandungan, kemudian diberi herbal seperti ini apa enggak berpengaruh pada kandungan? Ya tergantung kalau orang ini punya komorbid penyakit yang lain apa tidak. Seperti misalnya kalau punya keluhan lambung atau gas lambungnya tinggi, itu juga mempengaruhi untuk kandungannya. Jadi kita selesaikan dulu komorbidnya, kita obati dulu komorbidnya, kita terapi, kita cari titik-titiknya, insya Allah nanti akan kembali sehat, baru kita kasih ramuan-ramuan untuk yang menunjang ke arah bisa mempunyai momongan. Kan seperti itu Mas, tidak kita langsung kasih ramuan ini, tidak bisa seperti itu. Jadi keluhannya disembuhkan dulu. Keluhannya disembuhkan dulu, kemudian baru kita kasih herbal-herbal yang lain. Iya. Nah, ini kembali ke profil Pak Budi ya. Untuk profil Puno Sekawan ini yang ada di Pakis maupun yang ada di Pakisasi, ini kan jam prakteknya bukan sama ya? Sama ya, jadi minggu tetap buka ya? Minggu tetap buka. Nah, ini di mana mereka yang istilahnya nggak bisa datang ke klinik, nah kepingin didatangi ya karena mungkin kondisi ya, ya Bunda ya. Itu bagaimana di Puno? Ya, yang seperti yang kemarin-kemarin kita juga mendatangi, tapi khususnya untuk orang-orang yang intinya sudah nggak bisa datang ke sana dalam arti stroke gitu seperti itu. Stroke kalau parah kan kita mesti datang. Kita mesti datang ya. Intinya ya satu daripada membuat apa ya intinya cara ngrepoti tanggane, ngrepoti anak-anake wis saya yang suruh ke sana. Oh, pernah seperti itu ya. Ya jadi, bukan pernah bukan lagi sering. sering ya. Ya contohnya saya ke enggak lama yang sudah lama itu ya ke Kemiri, ya ke Singosari, ke Lawang. Banyak sih Mas Hadi ya kita datangi ke rumahnya ya alhamdulillah dengan terapi yang kami terapi ya ininya terus ramuannya mau rutin ya untuk perubahannya ya alhamdulillah banyak perubahan yang tadinya tidak bisa jalan ya bisa jalan, yang tadinya intinya lumpuh sama sekali ada gerakan kan gitu seperti ada gerakan kakinya apa yang ya, lain? ya kakinya tentunya tidak hanya kakinya aja semuanya bisa bergerak gitu. Iya baik, itu tadi sekilas profil dari Puno Sekawan ya. Puno itu teman ya, Sekawan itu 4. Iya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Empatnya nggak kelihatan ya. Empatnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini baru 3. Empatnya cukup di hati aja. Empatnya itu para pengeluh penyakit yang akan datang dan kita selesaikan menjadi satu lagi Mas. Seperti ini Pak. Jadi 4 lagi. Iya. Pengertiannya yang lain ya Pak. Tapi puasa-puasa seperti ini ya, memang di bulan sekarang ini banyak sekali ada yang mungkin kurang cairan Pak, ya kurang cairan, terus keluh pada perutnya,
atau kadang juga ada yang di wilayah saya di selatan itu ya, ada sesak juga akhirnya harus membatalkan puasa dan sebagainya. Ini bagaimana? Ya, yang baru-baru semalam aja yang kita bahas itu kan sampai tidak puasa ya, karena yang tema yang kami sajikan kan mengenai lambung. Nah, ini perlu dimengerti bahwasanya orang yang terkena lambung ini ciri-cirinya dulu ya, kita beritahukan supaya masyarakat Malang Raya, pemirsa Batu TV ini tahu. Jadi ciri-ciri orang yang terkena asam lambung itu diantaranya tenggorokan ini terasa panas atau dada terasa panas, mulut terasa pahit, perut terasa mual, begah, terus terasa perih. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari asam lambung lah. Kalau dari asam lambung ini sudah naik ke kerongkongan, biasanya nantinya larinya ke dada, ini terasa kebakar Mas Yadi. Nanti khawatir yang ada rasa nyeri di bagian dada ini ya, biasanya salah diagnosa atau salah persepsi. Biasanya mengatakan bahasanya keluhannya jantung, belum tentu. Bisa jadi itu tadi ya, asam yang naik ke kerongkongan, sehingga asam itu kalau di lambung masih kuat, tapi kalau naik ke kerongkongan ini tidak kuat, sehingga ada rasa panas yang kayak kebakar. Nah, rasa panas kayak bakar ini kalau nanti melebar bisa membentuk suatu angin. Orangnya gampang masuk angin, gampang bersendawa seperti itu. Nah, ini kalau lama tidak ada penanganan dibiarkan, nah ini nanti akan membuat komplikasi penyakit yang lain seperti penyakit radang tenggorokan, radang usus, tipes dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lambung. Ini bisa mengakibatkan penyakit radang. Dan kalau dibiarkan tanpa ada penanganan yang serius, ini juga bisa mengakibatkan kanker juga, kan bahaya juga kan gitu. Makanya dari itu kenali ciri-ciri penyakit pada tubuh kita seperti itu tadi ya. Kalau kita kok sering sendawa, sering keluar keringat dingin, ya itu tadi ya, bahwasanya asam lambung kita meningkat. Ini ada yang masuk. Belum. Untuk awal-awal kita memang kupas untuk profil, jadi nanti kami menerima di telepon interaktif ya. Jadi betul. kita tunggu untuk telepon interaktifnya sesuai dengan apa pembahasan kita, atau mungkin keluhan-keluhan apapun ya, tentang masalah kesehatan di bulan ini, apalagi di bulan-bulan seperti ini kita menerima untuk telepon interaktif. Nah, untuk asam lambung itu sendiri, oh ya baik, kita terima telepon dulu. Halo. Saya tuh sering badan saya tuh pegal-pegal banget. Lah itu kira-kira seandainya dipijit bisa nggak? Terus kalau bulan Ramadan gini bukanya jam berapa sampai jam berapa? Buka prakteknya. Mbaknya ada keluhan? Keluhannya sih cuma badan sering capek yang di pundak. Terus kaki juga sering kram kayak kesemutan gitu kalau misalnya kena dingin. Itu aja. Iya. Keluhannya di badan saja. Baik, ada lagi mungkin yang sampaikan ini? Nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Ini kebetulan dari kaum Hawa, Bunda ya. Tadi yang saya tangkap nih ya, ini kram, kesemutan, terus pegel-pegel di sini. Nah, kemudian nanti masalah jam bukanya nanti Pak Budi bisa menerangkan untuk yang pagi saji maupun yang di Pakis. Kemudian Pak Budi di mana, Bunda Ruby di mana, biar jelas gitu ya. Monggo Bunda Ruby. Iya. Kalau untuk keluhan yang badannya pegel-pegel, itu bisa, tadi kita lupa ya, nggak nanyakan berapa berat badannya. Berat badan. Iya, kan gitu. Kalau berat badannya rasa obesitas gitu kan, biasanya kan kolesterolnya tinggi Mas, jadi akan menambah pegel-pegel, di kaki pun akan menambah pegel-pegel. Tapi kalau kita badannya kok biasa-biasa saja, ya biasa saja, mungkin karena aliran darah itu kurang lancar, jadi perlu diterapi. Kalau nggak ada keluhan lain loh ya itu ya, cuma pegel-pegel saja, mungkin karena kecapean. Kesemutan tadi ya, iya, kan habis duduk terus berdiri kayak kram gitu ya, kayak kram gitu iya, Bunda ya. Iya betul, itu jadi mungkin darah itu nggak bisa lancar, tapi kalau sudah diterapi insya Allah darahnya akan lancar, penyakitnya juga akan buyar. Kalau itu kan istilahnya keluhan-keluhan ringan. Iya, keluhan ringan. Itu biasanya cepat ya gitu. Cepat, insya Allah cepat. Kalau cuma
cuma semacam itu saja cepet lah. Kalau gitu perlu herbal apa enggak? Tidak juga. Tidak juga. Iya, Oh. jadi herbal itu kan kita dilihat dari gejalanya tadi loh Mas. Ya, gitu. Jadi kalau sindromnya apa, nanti baru kita kasih obatnya ini disesuaikan dengan keluhannya. Tidak semua orang kita kasih herbal, itu tidak. Jadi bisa ke situ, bisa datang ke Puno Sekawan, nanti akan diterapi. Nah, sambil diterapi kita akan sambil ngobrol, istilahnya kan gitu ya. Bisa konsultasi. Nah, konsultasi secara rileks kan kita sambil diterapi. Nanti tanya keluhannya apa, nanti bagaimana, ditanya hubungan suaminya bagaimana, hubungan di atas ranjangnya bagaimana, kan gitu ya. Kita akan ngobrol dengan rileks. Nah, dengan kerileksan kita ngobrol tadi, otomatis penyakit itu akan hilang, akan ringan. Iya, iya. Jadi termasuk juga hubungan dari suami istri. Biasanya kadang mantan baru satu malam dilewati, kemudian paginya kram. Kecapean. Okean mobil. Pak Budi, tentang profil untuk bukanya, Iya, kemudian hari Minggu, iya. hari besar bagaimana? Di pengobatan Puno Sekawan yang ada di Pakis Aji maupun Pakis Jajar, untuk mengenai bukanya, buka mulai jam 8 pagi karena ini bulan puasa ya, sampai jam setengah 5. Terus nanti habis terawih buka lagi seperti itu. Kalau misalnya lewat telepon dulu bagaimana? Bisa lewat telepon, nanti telepon dulu, janjian bisa. Nah, saya kalau siang-siang nggak bisa, saya harus pagi karena jam 8-nya saya harus kerja. Nah, seperti itu gimana? Iya betul, bisa nanti dijadwalkan. Dijadwalkan. Kalau lewat telepon nanti mau datang jam berapa? Habis subuh pun bisa Mas. Kita jadwalkan. Ya untuk sementara ini di bulan puasa saja ya. Iya, di Kalau bulan puasa bulan-bulan yang saja. lain, enggak. Karena ya memang hidup untuk hidup sehat, apalagi ini di bulan puasa, untuk menjaga kesehatannya kan kita habis sahur jangan langsung tidur. Kalau bisa ya sampai kita subuhan, setelah subuh ya kita jangan langsung tidur. Karena untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Lah iya, kalau pencernaan kita nggak jaga, nanti nggak kuat untuk puasa sampai sorenya kan, seperti itu. Kan kalau kita habis makan terus buat berbaring, nanti kan balik, asamnya naik. Akhirnya ada mulut terasa pahit ya. Kalau mulut terasa pahit, ini dada kebakar lah, nanti asam lambung naik, gimana kalau dalam kondisi puasa kan sakit kita. Kalau kita nggak mau sakit ya habis sahur ya jangan tidur. Ya, kalau bisa ya, karena ini bulan-bulan yang penuh berkah, bulan-bulan yang penuh maghfirah ya, intinya kita untuk ngaji lah, ya intinya untuk apa, terus ya terus Al-Quran, darusan ya seperti itu. Intinya untuk kuliah kultum, kuliah subuh dan juga. Jadi habis sahur jangan langsung tidur, Ya, jangan langsung betul. tidur, nolehnya ke saya. Jadi gini, kalau malam itu, kalau dingin sih, nggak cuma malam, kalau dingin itu sering kayak timbul bentol-bentol gitu, banyak sebadan. Itu kira-kira kalau misalnya alergi dingin itu harus terapi atau gimana? Bentol-bentolnya seluruh tubuh atau hanya sebagian aja? Gimana? Halo? Iya, Bentol-bentolnya seluruh tubuh. seluruh tubuh. Oh, seluruh tubuh. Sudah lama Mbak Vira? Sudah 1 bulanan ini, sering munculnya sih kalau malam. Umur berapa Terus kalau tahun? dingin, habis mandi. Umurnya Mbak Vira berapa? Umurnya 25. Oh, 25. Baik, ada lagi yang ditanyakan Mbak Vira? Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini kaum hawa ya, ini bentol-bentol ini. Yang membuat bentol ini yang suaminya. Nyamuk. Monggo Bunda, ini seperti apa ini? Gejala? Iya, kalau bentol-bentol itu kan bisa karena alergi dari makanan atau alergi udara. Karena kan udaranya itu sekarang lagi nggak menentu ya, kadang panas sekali, kadang dingin sekali karena musim hujan. Oh gitu ya, bisa karena alergi Makanan juga bisa, karena faktor udara juga bisa. cuaca. gitu Cuaca ya. Cuaca. Cuaca. Tapi kadang juga seperti Ya. digigit hewan itu ya, seperti ulat. Ya kadang ada ulat yang menyebabkan digigit itu sampai merantak, apa bahasa
Indonesianya merantau. Gidongen. Bukan merantau itu artinya kan Biduran. Gabakan, gabak. iya, gabakan. Iya, gabakan. Ya kayak Gabakan macam apa itu. biduran? Biduran juga Ya, bisa. biduran, Iya. gabakan, Kan biduran itu kan bisa juga karena ini tadi Mas apa? Sengatan hewan, bisa seperti alergi tadi. Jadi alergi dari sengatan hewan itu kita membentuk jadinya skabies. Skabies itu karena kita tubuh itu tidak tahan dengan gigitan serangga, terus kita makan sesuatu yang memicu tubuh itu kebiasaan jadi alergi. Oh, gitu. Terus penyembuhannya gimana? Itu kalau mengenai penyembuhannya cukup minum sambiroto aja. Sambiroto. Ya. Apa daun? Daun sambiroto ya direbus ya nanti diminum rutin 1 hari 3 kali aja. Pakai gula? Nggak usah pakai gula. Pahit-pahit aja. Kalau kita pengen menemukan yang manis itu rasakan yang pahit dulu yang. Baru akan merasakan manis. Ya ini untuk Mbak Vira ya sampean kalau ada alergi, baik alergi udara, baik alergi makanan, ya sampean untuk mengenai pengobatannya monggo sampean rebuskan sambiroto ya, daun sambiroto direbus diminum 3 kali sehari ya. 3 kali sehari itu dalam arti 1 gelas dibagi 3 aja. Oh, 1 gelas dibagi 3. Ya, nggak itu usah banyak-banyak. rutin gitu. Rutin. Kalau sudah sembuh nggak usah ya? Kalau udah sembuh ya kita tinggalkan atau mungkin pencegahan 1 minggu sekali minum nggak apa-apa. Iya, Mbak Vira tadi ya, perkiraan itu memang alergi. Jadi cukup dengan minum rebusan daun sambiroto. Iya. Daun sambiroto tadi di rutin sampai betul-betul sembuh. Setelah sembuh ya nggak usah minum lagi. Jadi nggak perlu diterapi ya Bunda ya? Nggak perlu. Nggak perlu diterapi. Iya. Jadi daun sambiroto. Kalau misalkan di pekarangan kita nggak ada itu nyarinya di mana? Di tukang jamu. Di tukang jamu biasanya ada. mungkin. Tukang jamu. Jawabannya juga. Ya tukang jamu. Jamunya Pak Budi juga ada. Oh iya, ini ada. Ya baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan saksikan dulu profil dari Punoskawan dan kita akan terima untuk telepon interaktif dan alamat dari Punoskawan sudah ada di layar televisi Anda. Jam prakteknya seperti biasa hari Minggu berbuka, hari Raya nanti bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Pak Budi. Kita akan saksikan dulu profil dari yang berikut ini dari yang tadi. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Punosekawan ada di 3 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama beralamatkan di Jalan Gatra Mapan nomor 54 RT 2 RW 3 Pakis Jajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan call center 0341 30 51 093 atau di 085 331 869 790 atau di 085 646 696 028 atau di 087 701 432 702. Kaping 5 dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Punosekawan mengobati beberapa penyakit dan keluhan Anda, antara lain diabetes, kolesterol, migrain, dan keluhan pasutri Anda. Insya Allah, dengan izin Allah dan usaha penyembuhan Anda akan teratasi hanya di Klinik Punosekawan. Kesembuhan Anda, kebahagiaan kami.
Lokasi kedua beralamatkan di Jalan Masjid Ar-Rosidin, Gang 7 Baru, RT 1 RW 5 Genengan Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dengan nomor telepon 0856 4669 6028 atau di 0877 014 327 07. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Puno Sekawan. Lokasi pertama beralamatkan di Jalan Gatra Mapan nomor 54 RT 2 RW 3 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dengan call center 0341 30 51 093 atau di 085 331 869 790 atau di 085 646 696 028 atau di 087 701 432 702. Pemirsa, dan kita akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber dari Puno Sekawan ini. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Puno Sekawan ini hadir di Pakisaji, yaitu di desa Jalan Masjid Ar-Rosidin. Masjid Ar-Rosidin dengan Gang 7 Baru. Gang 7 Baru. Ya, kemudian yang ada di Gatra Mapan, yaitu di Pakis, itu anjir-anjirnya pasar Pakis itu ke arah utara sekitar 300 meter, ada papan nama lumayan besar ya. Di situ ada Masjid At-Tohirin. Ya, jadi Puno Sekawan itu mangku masjid. Mangku masjid, jadi bisa di sana untuk relaksasi secara religi ya, terus sambil menunggu juga ada beberapa jaringan untuk bisa memberikan kenyamanan dari keluarga yang silaturahim ke Puno Sekawan. Jadi mereka ke sana nggak harus kering ya, nggak harus sakit dan sebagainya, tapi kepingin bugar, apalagi mereka yang kemanten baru ya. Mantan baru selesai melahirkan itu kan perlu kebugaran, Mas. Jadi kita terapi. Selesai melahirkan? Oh, iya, itu kan kita apa? Orang melahirkan itu kayaknya kan utuh, tapi dalamnya kan rapuh. Jadi perlu ditata kembali. Iya. Di apa namanya, di oyok apa? Ya bukan, kalau dioyok itu kan saat hamil ya kan, setelah melahirkan kita namanya disengkau. Sengkau. Iya. Sengkau itu gini, sorong, sengkau. Apa sengkau itu? Ya seperti itu lagi. Jadi tidak hanya pada saat mengandung juga, tapi setelah melahirkan juga iya. Diterapi ya. Iya, diterapi, ditata kembali urat-uratnya gitu kan. Terapi itu kan menata kembali ya urat-urat yang selingkrah kalau dulu. Tahu deh. Ya, iya. Selimbing. Supaya lurus gitu ya. Baik. Iya. Ada telepon rupanya ya. Ya, rupanya ada telepon ya. Kita angkat dulu. Halo. Monggo. Tungkak, saya Ani di Kawi. Tungkak kaki. Oh, di sini. Udah berapa lama, Bu? Atau pas bangun tidur. Itu kalau dipakai jalan sakit sampai kayak pincang-pincang gitu. Ya, gitu. Udah berapa lama, Bu? Sudah lumayan lama. Oh, itu ini ya Bu, kalau saya
menurut pengalaman ini ya, kalau tungkainya itu sakit dekat di bawah mata kaki kan Bu yang sakit. Iya, itu kan di bawah mata kaki itu ada cairan, macam cairan Bu, namanya ligamen. Nah, ligamen itu yang kena bermasalah Bu. Jadi perlu diterapi Bu. Nah, itu tukangnya hanya satu apa dua-duanya? Oh, sebelah kanan. sebelah kanan, iya kan bisa sebelah kanan saja, sebelah kiri saja, ya. Itu ligamennya Bu. Jadi ya, itu karena kecapean aja. Jadi ligamen itu bermasalah. Jadi nanti kita terapi, ada perendaman air herbal gitu Bu. Ya? Oh bukan. Kalau asam urat itu pasti di mata kakinya yang kena. Di mata kakinya. Kalau asam urat itu iya, itu ligamen itu ligamennya. Jadi ada cairan yang kayak gel. Itu kan setiap tulang itu kan ada macam gelnya gitu, Mbak. Nah, itu bukan. Kalau iya, iya, itu nanti untuk solusi pertamanya kita harus jalan olahraga untuk jinjit ya. Iya betul. Nah kalau ciri-cirinya asam urat kan beda lagi. Ciri-cirinya asam urat pada persendian itu akan sakit atau berwarna merah. Rasa nyeri di persendian ya, di seluruh sendi. Nah ya itu. Insya Allah bisa. Memang harus diterapi. Iya, itu harus diterapi, memang harus diterapi. Kalau diterapi insya Allah cepat. Kan dia akan merelekkan, Mbak, merelekkan otot. Ya. Sama-sama. Ya baik, terima kasih. Bahasa kedokteran ini Jawa sama Kalimantan. Asalnya dari Kalimantan. Iya. Tadi ada toknya itu berarti Malang. Oh, iya. Ya ini memang perlu diperjelas ya Pak. Ya. Iya. Terkait asam urat itu yang perlu kita kupas sedikit aja. Ya. Kemudian terkait keluhan dari ibunya tadi. Ya. Kalau untuk mengenai ciri-ciri orang yang terkena asam urat itu biasanya ciri-ciri pertama itu ada rasa kesemutan, ada nyeri di pergelangan tangan, kaki atau di persendian. Tidak menutup kemungkinan memang menjalar ke tumitnya. Itu cuman biasanya kalau udah menjalar ke tumit itu bukan asam urat, tapi melainkan ada otot saraf yang tegang. Bisa karena itu, bisa karena ada sumbatan lemak. Lemak darah yang diakibatkan kolesterolnya tinggi. Biasanya kalau asam uratnya tinggi itu memicu komplikasi, memicu kolesterolnya juga ikut tinggi seperti itu. Nah itu jadi ada otot yang tegang karena banyak duduk. Iya bisa. Mungkin karena ada beban pikiran atau beban tugas. Karena kebanyakan duduknya duduk karena tugas. Ngomong-ngomong tentang kencang kok nudingnya ke sana. Ya kita akan dulu untuk telepon yang berikutnya. Halo. Halo, dengan siapa, di mana nih? Hah? Siapa? Dari Yuda Mas di Malang. Yuda di Malang. Dari Yuda di Malang, monggo. Pak Yuda, silakan. Ya ini saya mau tanya, itu tetangga saya kan didiagnosa medis itu sakit itu loh, Alzheimer sama demensial. Itu kehilangan memori sama sulit berpikir itu loh. Nah kalau demensial kan biasanya usia 65 sampai 80 ya. Sedangkan tetangga saya ini masih umur 14. Terus apa kira-kira bisa disembuhkan ya?
Umur berapa, Pak? 18. Ada pernah jatuh enggak, Pak? Ya, tapi sedikit sudah menangkap Pak Budi ya. Itu tadi kan intinya gampang lali, lupa ingatan. Apa itu bisa disembuhkan ya? Ya memang kita perlu ikhtiar, perlu usaha. Ya kita seperti yang sudah. Ini ada pengalaman dari kami, Bapak Sianto, rumahnya Tumpang sana. Kalau nggak salah Tumpang, Pak Sianto ya kalau nonton salam dari Pak Budi ya, Puno Sekawan. Kalau masih ingat. Pak Sianto ini riwayatnya Pak Sianto, kita menceritakan Pak Sianto dulu. Pak Sianto dulu tuh pernah jatuh, ya, jadi terbentur kepalanya ke aspal ini, sampai lupa ingatan, sampai bertahun-tahun. Bahkan yang diingat hanya satu, istrinya saja. Anak nggak ingat, saudara nggak ingat, apalagi pacarnya yang juga nggak ingat. Cuman istrinya saja, pacar dunia akhiratnya. Itu udah benar-benar lupa ingatan, nggak tahu. Mau diterapikan, mau dibawa kemana. Bahkan kanan, kiri, depan, belakang itu nggak tahu. Merah, hijau nggak tahu. Ya alhamdulillah dengan adanya terapi, merelaksasi otot saraf di bagian tengkuk sama saraf otaknya, ya. Jadi darah yang menuju ke otak, oksigen yang menuju ke otak kita lancarkan, kita bukai semuanya. Seiring waktu juga kita suruh terapi pakai air putih yang kita taruh di baskom, suruh menghirup. Ini satu dibuntetin, satu ditarik, sampai benar-benar kayak orang keselelep. Nah itu nanti gumpalan-gumpalan bekas benturan ini akan bisa keluar. Ya, alhamdulillah ini pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Pak Sianto sembuh dengan sampai sekarang. Jadi pulih kembali, ingatannya juga pulih, tahu mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang. Mana yang mana juga tahu, Pak. Mana yang mana juga ya tahu. Ada di mana juga tahu. Nah ini keluhan Pak ini tadi kan umurnya berapa kita kan nggak tahu kan gitu. Mengalami suka lupa ingatan, biasanya juga bisa ada itu tadi sumbatan di bagian otaknya juga bisa seperti itu. Ya itu bisa diikhtiarkan melalui terapi. Nah, mungkin Bunda Ruby bisa menambahkan dengan adanya terapi, selain terapi juga kebiasaan di rumah yang harus dilakukan dan dihindari itu apa? Untuk untuk keluhan tadi ya. Kan gini ya. Sebenarnya kita itu kan punya 13 pasang otak kranial saraf. Nah, ini kalau jatuh otomatis kan terbentur. Nah, pada saat terbentur ini ada salah satu saraf yang putus atau cuma terganggu saja. Nah, dengan adanya terapi itu dia akan melancarkan darah. Seperti yang dikatakan sama Pak Budi tadi, dengan menghirup air, terus dengan ditotok sarafnya dari leher, sampai leher sampai ke kepala, itu dia akan rileks lagi, dan akan kembali otak saraf ini tadi, saraf otak tadi akan kembali normal. Nah, jadi kita harus berhati-hati, apalagi kalau sudah usia tua, jangan sampai sering jatuh. Kalau sering jatuh nanti jadinya pikun. Iya. Ya baik, terima kasih Pak Budi dan juga Bunda Ruby atas penjelasannya dan tentunya membantu bagi mereka yang ada keluhan kesehatan, terutama mereka yang telepon kemari dan bisa nanti dilanjutkan telepon berikutnya ke klinik ataupun langsung ke HP-nya Pak Budi Hartono. Dan insya Allah demikian juga waktu kita yang sudah dibatasi tidak menemani sampai lama-lama, karena kita juga akan menutup acara kita dan bisa dilanjutkan langsung bisa silaturahim ke klinik. Betul. Baik itu di Pakis Haji maupun yang ada di Pakis. Demikian ucapan terima kasih dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Pak Budi dan juga Bunda Ruby atas kedatangannya, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah aktif interaktif tadi. Dan sekian dulu saya Diksuma undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Puno Sekawan ada di 3 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama beralamatkan di Jalan Gatra Mapan nomor 54 RT 2 RW 3 Pakis Jajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan call center
0341 30 51 093 atau di 085 331 869 790 atau di 085 646 696 028 atau di 087 701 432 702. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Punos Sekawan mengobati beberapa penyakit dan keluhan Anda, antara lain diabetes, kolesterol, migrain, dan keluhan pasutri Anda. Insya Allah, dengan izin Allah dan usaha penyembuhan Anda akan teratasi hanya di Klinik Punos Sekawan. Kesembuhan Anda, kebahagiaan kami. Lokasi kedua beralamatkan di Jalan Masjid Ar-Rosidin, Gang 7 Baru, RT 1 RW 5 Genengan Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dengan nomor telepon 0856 4669 6028 atau di 0877 014 32707. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Pengobatan multiterapi tradisional dan herbal alami Klinik Punos Sekawan. Lokasi pertama beralamatkan di Jalan Gatra Mapan nomor 54 RT 2 RW 3 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dengan call center 0341 30 51 093 atau di 085 331 869 790 atau di 085 646 696 028 atau di 087 701 432 702.